Bapak. Bapak juga. Setelan emo, tapi nongkrongnya budak pang gitu. Terus kita kumaha cenah, ieu budak teh ngilu ka mana cenah ieu. Selamat datang di podcast cerita Pak RT. Kali ini channel Pak RT kedatangan narasumber teman lama ya. Sekarang bisa ketemu silaturahmi ngumpul lagi. Langsung aja ya kita ngobrol bareng sama narasumber. Duy, gimana Duy? Kabarnya Duy? Alhamdulillah baik. Assalamualaikum pemirsa Barudak RT. Barudak RT. Siap Barudak RT. Mohon maaf ya audionya karena di pinggir jalannya Duy. Benar Di pinggir angkringan. Kumaha Duy? Keluarga sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat keluarga. Alhamdulillah sehat oke. Sehat. Secara rehatnya. Sekarang teh berapa bulan? Apa tuh? Istri teh? Istri teh sekarang mau 8 bulan. 8 bulan ya. Lagi siaganya. Siaga-siaganya tapi terima kasih Duy udah nyempatin waktu lah buat ngobrol juga. Siap, sami-sami. Sekarang cerita Pak RT ini akan ngebahas tentang masa lalu lah Duy. Oh, masa lalu. Masa lalu naon masa lalu naon ya? Beda kan sekarang sama udah nikah mah. Pasti atau harus beda tuh. Dulu teh waktu nikah tahun berapa sih? Nikah mah baru tahun kemarin. Alhamdulillah. Kemarin ya? Baru tahun kemarin. Ya udah nggak kerasa lah, masih hampir 1 tahun. 1 tahun. Alhamdulillah juga langsung dikasih Omongan. kepercayaan. Iya, betul. Alhamdulillah. Setelah sebulan ya? Ya, pending sebulan. Alhamdulillah. Sebenarnya ini podcastnya harusnya bertiga ya. Ya, cuman satu lagi belum Pak RT-nya belum datang, satu lagi. Oh ya Duy, dulu tuh waktu SMA. Ini flashback ke belakang ya. Oke, flashback dulu. SMA di mana sih Duy? SMA boleh nyebutin sekolah? Ya dulu mah sekolah saya tuh sekolah di SMA Negeri 17 Bandung. Kalau ada yang tahu mah yang di dekat Pasar Caringin lah. Pasar Caringin agak ya? nyingcat seetik ke kota. SMA-nya? SMA-nya. Ya. Emang dari dulu di Bandung? Dari dulu di Bandung saya tapi kalau dari kecil mah lahir di Bandung. Terus karena ikut orang tua kerja saya pindah ke Subang. Oh ke Subang? Subang. Terus saya balik lagi ke Bandung dari kelas 3 SD sampai sekarang. Sampai sekarang ya. Waktu pas zamannya sebelum nikah nih Duy. Perbedaannya gimana Duy setelah menikah? Kalau perbedaannya mah memang cukup signifikan ya. Dari sebelum nikah kita punya beberapa kebiasaan buruk yang gimana sama yang sebelum nikah udah jadi harus gimana gitu ya. Kalau untuk secara detailnya mah ya mungkin ya nakal wajar standar lah ya. Standar pada umumnya lah, umuran segitu gitu kan. Ya sekarang mah lebih ke mungkin udah kalau di saya pribadi udah titik balik lah, yang dulu udah gimana sekarang jadi titik balik harus gimana. Jadi fokus ke ya keluarga, mikirin teh jadi yang nggak penting teh mah tinggalin weh gitu. Komodi kan beda kan ya. Komodi tapi duiteun nya. Kayak namanya ya udahlah kita fokus teh kumaha carana dapur ngebul gitu. Terus kalau dari segi sikap mah banyak lah yang berubah. Kalau diceritain satu-satu mah kayaknya durasinya sampai besok. Sampai besok kalau diceritain mah. Kalau ya dari yang saya rasa lagi nargetin mah ya dari agama sih insya Allah saya lagi pengen belajar lagi agama lebih yang gimana lah. Ya minimal atau baik-baik teuingnya. Gitu. Kan kita juga nyadar ya dulu jauh pisan lah ke agamanya sebelum nikahnya. Bapak juga. Ya dulu lah, tapi ya semenjak nikah alhamdulillah dapat pencerahan bukan dari orang lain sih tapi dari kitanya ya. Betul. Gitu. Hobi kita apa sih Duy? Hobi dari dulu teh asa cempera ieu wae hobi dirinya mah paling ya hobi mah paling ya kalau diomongin aktivitas mah lebih ke aktivitas outdoor sih. Ya kasih ya trekking ke alam. Iya. Ke curug gitu. Tapi kalau dulu banget mah sebelum suka ke alam lebih sukanya ke pantai. Dulu mah. Cuma nggak tahu kenapa jadi asal lebih tertariknya nanya sih gak ke alam mah gitu. Jalan-jalan gitu apalah tapi yang nggak berat-berat lah, nggak yang gunung yuyu. Itu sih lebih ke yang penting mah jalan lah. Jalan-jalan gitu lebih ke alam. Ketemu mah juga anak band gitu. Oh iya. Ya dulu mah
band-bandan oge kan dulu. Nah, ya dulu sempatlah berkecimpung di dunia perbenan benan indie Kota Bandung. Kota Bandung. Iya. Tahun sabaraha itu dulu? Tahun 2005. Itu enggak lah 2005 mah kalau teuing. oh, kalau 2008 akhir, hampir 2010 lah. oh berkecimpung teh. Iya, tapi kalau memang dari 2005 mah udah kayak jadi penonton heula gini kan. Oh nya. Datang ke gigs, nonton, lihat main gitu. Oh iya orang baheula lama kan kerjaan saya mah genre si emo teh karame pisan, emo gitu. Hampirnya babatan orang nu nya generasi tahun-tahun sagede gitu. Sakitu gitu nya. Pasti ngomong itu bahasnya tentang emo. Emang urangnya ngalasa gitu kan baheula pernah gitu emang kayak gitu. Segimana sih menurut maneh emo baheula teh gitu? Lamun misalnya ditinggali ayeuna gitu, kacamata ayeuna. Duh, mah hanya lamun harus ngomongkeun ini mah berdasarkan pandangan orangnya. Bisi orang masalah ada hampurannya orang mah da awam oge. Lain sasaha di memusikannya masa pengalaman orang gitu. Ya lamun dulu mah lebih ramai sih, lebih bebas teh jiga ayeuna nanaonna terus tempat-tempat event di Bandung termasuk banyak. Masih kene ngalaman di Laga. Masih kene di Fame, di Skor. Terus sempat oge di emang lamun di sekolah mah emo gitu. Kadang mun di emo mah ya jeung budak pang. Oh gitu. nya. Di Elang Studio. Oh iya urang pernah. Ka Lembang, acara Ciwidey gitu-gitulah. Ya sebenarnya leuwih random lah. Tapi eta pas momen-momen eta pasti ke sepesepna nya. Resep-resep. Bener teh? Nya, didinya teh jadi startna orang teh jadi harus sok kayak itu ka dieu hayung Jepang milu. Budak emo milu. Bisa aturan orang disebut baheula setelan emo, tapi nongkrongnya budak pang gitu. Terus eta kumaha cenah ieu budak teh ngilu ka mana cenah ieu. Cicing yang budak pang tapi setelan emo gitu. Nongkrong nanti di Tamplek baheula masih kena nongkrong di Tamplek. Terus mun nya angkatan orang meureun daplah apalah. Oh iya benar. Nongkrong di daplah nya kitu 2010 mulai lah. Kan kebenaran nunggu kuliahnya di dunia kuliah teh mulai orang teh nyoba ke dunia indie tapi nyata portian siga di kafe gitu. Nya. Sabaraha heula eta? Lumayan lah seberapa tahun gitu. Soalnya yang barudak kampus lah gitunya, yang barudak kelas kampus. Nya beberapa mah aya nu geus jadi sih di band gitu beberapa. Gitu nya, tapi nya singkat cerita nama beberapa faktor kadang orang kuliah ada teu bener ge nya. Kadinya oge gara-gara urang nah teu nangan duit di band mah aturan misalkan orang isukana ujian, orang manggungkeun di kafe jam 12. Terus ayeuna kesibukan naon wae deui? Ayeuna deui. Selain mengurus sang istri nih. Sekarang kesibukannya apa nih? Kerja. Ya, sibuk mah kerja dan kebenaran hampir dominan teh ya di fashion retail gitu. Oh iya. Karena nyambung teh asa circle teh di band indie, di band nanaon asup teh ka retail. Kabeneran kan kuliah baheula jurusan DKV nya. Di desain oge gitu. Jadi mantap-mantap kadinya gitu. Sampai da nya zaman baheula lama sampai ke jeung band nya aya lah band Bandungnya baru udah kumpul. Nya ti 2010 sampai ke 2000 lila sih yang baru udah yang masih di band-band sampai ke nya meureun transisi orangnya kudu leuwih realistis teh. Kumaha sih orang teh atau orang kudu ngapiraha misalkan di band atau orang teh jadi hese ngabagi waktu. Leuwih jadi pas kadiana lebih fokus ke nya udahlah gawe terus kan orang keluar kota gawe kerja kemana ya gitulah kayak baheula mah kemana teh tur jeung band gitu kan kemana teh bener pure gawe pure gawenya jeung beda deui di tujuanna we kan ya beda deui enggak mah teh enggak kenal waktunya jadi orang rek balik jam sabaraha oge bodo amat gitunya pengaruh dek kumaha nya dunia jadi tibalik orang barang sare di malam sampaikan ke subuh we terus bentang gitu nya silaturahmi mah aya cuman teu saintens baheula ada mungkin nya
beberapa barudak aya nu masih kena sibuk di band. Aya nu geus keluarga, aya nu lah masing-masing punya kesibukan. Nya masih anu tetep ngeband aya nya tetep we urang mah supportnya barudak sukses dan milu-milu seneng lah gitu. Tetep aya wae silaturahmi meskipun kadang panggih hese tapi nya aya lah ngechat mah gitu. Ngarasa tuh duy semakin kasarnya semakin sekolot rada kolot saya itu bertambah usia lah gitu. Bertambah usia circle asa ngalutikan kerasa tuh sih nya menurut orang teh nya lamun misalkan orang mesti cerita fase nu ku urang dilewatan mah nya bagi KDT dengan sendirinya teh siga nyortir babaturan gitu. Nya. Jadi misalkan mungkin aya beberapa orang nu anjing sih ieu jadi asa nongkrong wah lamun teu asik wah enak mah teu kieu wah mana enak mah waktu ge sebenarnya mah karena secara tidak langsung teh orang teh tanggung jawab teh udah bukan buat diri sendiri pertama. Terus walaupun waktu itu misalkan posisinya orang belum nikah teh ya orang teh udah mikir teh ji orang teh bisa kieu wae gitu kan. Orang teh bisa cicing wae di dieu Terus sedangkan orang teh kan kumalahnya anu ngaransa baung-baungna budak hayalah hayang ngabahagiakeun kolot misalkan gitu kan. Benar. Jadi teh nya barudak teh eta keneh we gitu. Jadi nya manggihan kegiatan anu jigana teu kudulah da teu penting-penting jigana teu arjen-arjen teh teu kudulah gitu. Tapi sebenarnya orang kadang ngarasa teu ngeunah oge, tapi da balik deui ka kesibukan orang kudu kumaha nya. Nu urang kupilih nu dipilih urang eta nya karasa beuki realistis mah bagi kolotnya bagi saeutik gitu. Nya sih urang ge kitu deui ngarasa. Jadi dulu circle teh asa lebar pisan gitu. Kemana-mana teh apa namanya tahu gitulah. Kadi itu baturan kadu tetap sampai sekarang juga sih masih ada teman-teman yang dulu cuman gak seinten bener gak seinten yang dulu gitu kan. Cuman karena kurang teh semakin bertambah usia teh circle teh semakin ngurucut gitu ya, jadi lahnya. bisa dipilihan lah babaturan anu happy baturan anu ngajak diajak kumaha ini baturan gawe mana baturan nongkrong mana gitu ya. Jadi karasa lah aya nama gitu teh. Mungkin dari kalian juga ya pasti ngerasain lah hal yang sama, apalagi kalau udah menikah gitu dan sebentar lagi mau punya anak. Nanti kan kalau udah punya anak mah beda lagi ceritanya, pastinya pasti beda lagi. Nah kebetulan juga teman-teman Pak RT yang sekarang ini teh alhamdulillah udah semuanya menikahnya, alhamdulillah. Cuman ada beberapa lah yang belum, tapi nanti didoain semoga cepat tahun ini, kalau enggak tahun depan lah barudak. Amin, secepatnya lah pokoknya nama ya. Karena kita di pinggir jalan, di angkringan sini di Bandung juga, apa namanya, dan suasananya juga lumayan ya Duy. Lumayan ya. Lumayan kuatan. Kuat lah. Seger sih, rada-rada seger lah lumayan. Tadi mah panas pisan dulu. Tadi mah hareudang soalna ada eno kadang Bandung hujan tapi hareudang. Sih benar. Oke, Duy, ini Duy apa namanya? Perbedaan dulu waktu masih bujang sampai sekarang udah nikah dan mau mempunyai anak itu gimana sih Duy ceritanya? Alhamdulillah ya setelah nikah mah bukan misalkan dari segi apapun tuh, dari pola pikir dan sikap pun pasti kita teh ada beda pisan gitu tanpa disadari teh orang ayeuna kieu orang ayeuna bisa kieu nya ya terlepas dari udah nikah mah bangun tidur teh melek ketemu istri, pulang kerja ketemu istri, mau kerja disiapin apa-apa gitu. Pulang teh ditungguin gitu, kayak misalkan di mana cepat pulang gitu kan. Ya beberapa dulu teh mungkin ada yang misalkan gak dialamin sama orang tuanya. Ini misalkan di tongkrongan, ini orang mah tada dititah balik buat indung orang kan ada iri-iri gimana gitu ya. Nah sekarang mah ada istri yang gantiin. Jadi ya harus nerimain kekurangan kelebihan. Nah, poinnya berumah tangga teh harus menerima kekurangan. Ya bareng-bareng lah apa gitu. Ya ada ya berantem mah pasti ada wae. Ya pastilah. Pasti Duy. Ya berantem mah pasti ada lah ya. Pastilah. Gimana tuh udah nggak ada yang hebat langsung lurus jangankan berumah tangga Duy, ngeband oge pasti aya ngahijikeun beberapa kepala kan susah kan. Iya benar. Apalagi kan ini walaupun simpel dua kepala jadi satu teh sebisan gitu kan. Nah eta kelebihan dan kekurangan harus bisa menerima lah.
Terus sekarang kan istri lagi 8 bulan nih Duy. Hamil gitu ya. Hamil. Gimana Duy? Seru sih. Seru ya? Ya seru. Kayak iya kan pertama dari kita belum nikah sampai nikah teh berasa jadi punya dunia baru. Betul. Nah sekarang dunia baru teh ditambah tiba-tiba teh ngadepin istri yang hamil. Udah kan memang sebelumnya kita aku nggak tahu ya anjir gimana ya orang-orang teh kalau ngadepin istri yang lagi hamil teh wah rame sih. Ya kita teh harus sabar ngadepin istri kayak gimana. Istri kan yang namanya orang hamil teh mood swing lah tiba-tiba kieu kurang mesti sabar. Kita harus jadi mengalah ya mau cek dokter ya mah. Kalau istri hamil bapaknya juga harus ikut hamil. Jadi ya memang lebih fokus gitu. Jadi kita tuh memang lebih merhatiin dan semoga gitu sesudah melahirkan pun tetap lebih merhatiin ke istri itu lah, mah gitu. harus ya. harus. Kan kadang ada beberapa kasus meureun akhir hamil dimanja atau gimana gitu kan. Pas beres lahiran jadi biasa gitu. Ya, semoga lah gitu ya. Seru sih kalau dibilang misalkan kata orang misalkan emang siap udah punya anak ya ada bukan masalah siap nggak siap ya. Kalau udah punya anak mah kan ada orang tuh yang udah ngusahain ya pengen punya anak tapi belum dikasih. Ada yang sampai ikut program gimana ya amit-amit lah kita mah yang sekiranya yang udah dikasih amanah gitu ya, dikasih kepercayaan buat punya anak mah ya udahlah disyukuri, benar-benar disyukuri pisan. Jangan sampai disia-siain. Nah itu mau ibunya mau anaknya gitu. Nah itu contohnya gini, ada teman saya juga ya udah nikahnya hampir mau 10 tahun belum juga dapat momongan ya. Mereka berdua juga bukannya nggak berusaha tapi berusaha gitu kan. Ini mungkin belum dikasih aja gitu. Dan kalau belum dikasih kan sebenarnya kita harus introspeksi diri juga sih Dwi. Karena belum dikasih itu karena ada apanya gitu kan. Iya benar, idealnya mah kan selain kita ikhtiar berdoa juga kan kita itu mah kan masalah non medis lah. Masalah medisnya mah kan kita juga harus periksa nih gitu ya. Gitu. Betul. Anu salah tuh. Nah, kadang teh ada beberapa pasangan mungkin gitu ya memang kayak malu mau periksa aduh kenapa kalau enggak ada beberapa yang ya itu masih emang pilihannya. Ada yang di program nggak mau punya anak dulu mau nanti setahun dulu gitu tapi ya kalau saya mah alhamdulillah ya sedikasihnya aja untuk dari pas pertama awal nikah ikhtiarnya langsung nggak mau dipending-pending ya alhamdulillah langsung dikasih sih. Kita sebagai manusia berikhtiar berusaha ya tuh udah berencana berencana gitu. Tuh ngidam nih, istri lagi ngidam, ada nggak hal-hal yang menarik atau lucu? Ngidam nggak terlalu alhamdulillah ya. Nggak terlalu yang aneh-aneh sih. Nggak ada yang dibilang unik dan nggak ada yang unik sih, alhamdulillah gitu ya. Normal bukan ya, karena biasanya. Ini konten harus jadi bikin apa ya cerita yang unik. Ya enggak, ini mah real aja gitu apa yang dialami. Paling kan lagian kalau zaman sekarang mah ya nggak kayak dulu menurutnya kayak pencet gitu. Tapi orang mah alhamdulillah Duy pas majikan terhamil ngidamnya nggak terlalu parah, nggak kayak gimana alhamdulillahnya. Cuma pengen rujak aja jam 12 normal kan itu jam 12 tapi yang nggak normalnya teh pas sudah dikasih rujak pemajikan kan sekali makanan tuh sesana kita kurang dibeakeun kurang kan pas orang nganter sepengon mata benar daiknya kudu kurang eta unggul sih nu unik teh gitu orang aya unik teh siga kieu si istri teh nyium bau dapur nggak mau. Posisi tuh jadi masak-masak. Jadi orangnya kadang beli sarangan gitu ya. Lamun teh kerja sama teh. Jadi seru sih. Misalkan rek masak sayurnya. Jadi si proses bikin sayur nanti ngiris-ngirisnya tuh jauh di dapur. Jauh di dapur. Jadi kerja sama. Nah, posisi orang mau di dapur. Nih masukin ini. Terus masukin bumbu ini. Jadi ya rame sih gitu, bener-bener baru ingat eta. Jadi eta kerjasamanya kerjasamanya teh emang seru lah gitu kan. Iya benar. Jadi karena kondisinya kayak gitu, jadi banyak hal yang tidak diduga teh kudu kurang dilakukan gitu. Benar. Nanti pas udah punya baby, anak, kerjasamanya harus terbaik eta.
tiris kieu duy Bandung teh duy beuki tirisnya beuki tiris kieu kopi gepar kati iski. Nanti kalau misalnya kalian ada yang mau cerita, pengen cerita tentang apa aja, bisa hubungi lewat Instagram Pak RT ya. Nanti kita sharing-sharing aja, ngobrol-ngobrol gini, kopi-kopi wae mah aya lah, jeung rokok-rokok wae mah gitu. Ya bonus-bonus Indomie lah. Bonus Indomie lah gitu lah. Oke, Barak RT podcast cerita Pak RT segini dulu. Sampai ketemu lagi di cerita Pak RT selanjutnya. Kalau ada yang kurang-kurang, mohon dimaafin ya. Ya, kalau ada omongan yang dirasa menyinggung, kalau ada yang berbeda persepsi mah ya mohon dimaafkan. Mohon dimaklumnya, ada maksudnya orang-orang punya pandangan masing-masing berdasarkan pengalaman yang dirasainnya oleh masing-masingnya juga gitu loh. Ya gitu. Ya ibarat sama yang omongan yang bisa diambil, yang bagusnya diambil aja, yang enggaknya mah ya janganlah. Ya kita mah sharing aja ya. Ini mah ngobrol santai. Duit nuhun pisannya duit. Mangga sami-sami siap. Sekian dulu ya, sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.